itu? Semua yang mana? Tadi kan saya bilang semuanya itu, kukatakan semua yang mana? Yang ditulis pada ayat-ayat sebelumnya, yang di atas tadi. Semuanya itu. Terus akan ditambahkan kepada siapa? Semua yang di atas apa, Bapak Ibu? Makan, minum, pakai, semuanya itu ditambahkan. Banyak orang tuh repot dengan kebutuhan yang sehari-hari, betul nggak, Bapak? Betul nggak, Bapak Ibu? Banyak orang direpotkan karena sembako. 9 bahan pokok. Apa saja, Bapak Ibu? Apa saja? Beras, minyak, apalagi gula. Tuh, repot semua tuh. Selalu yang dicari itu. Ya, kamu kok kerja keras, kenapa? Cari sesuap nasi. Tuh, sesuap nasi kok lagi tulang, Bapak Ibu? Iya, Pak Pendeta, sesuap nasi ditambah sepiring berlian. Iya, mati tulang kan? Saudaraku, anak Tuhan, apakah harus banding tulang? Halo, anak Tuhan harus banding tulang? Tapi jangan males. Gak boleh juga tiduran aja di rumah. Gak boleh. Anak Tuhan harus rajin bekerja. Kata Paulus, orang yang tidak bekerja tidak layak untuk. Nah, bukan saya yang katakan, Paulus. Orang pengangguran itu gak boleh makan sebetulnya. Gak layak. Harus kerja. Harus kerja. Makanya di Jakarta itu, saudaraku, kalau pengemis itu dilarang kasih apa namanya itu, sedekah itu nggak boleh, sebab membuat mereka malas. Saudara tahu pengemis di Jakarta tuh lebih kaya daripada orang kaya loh, Bapak. Sehari dia bisa mengumpulkan hasil berapa tuh kalau diizinkan. Loh. Tapi firman Tuhan mengatakan kita harus kerja. Nah, dikatakan kerja itu boleh, harus. Tetapi ya lebih utama, lebih dulu carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Saya singkat, carilah dulu Tuhan dan firman-Nya. Saya sederhanakan, utamakan Tuhan dalam hidupmu. Saudara, bolehkah kita jalan-jalan, Bapak Ibu? Boleh, siapa yang larang? Tapi kalau kita mau utamakan Tuhan dulu, yang lainnya itu Tuhan tambahkan. Saudaraku, istri saya bolak-balik tanya, kapan dong kita jalan-jalan nih? Ke Korea kek? Kalau ke Korea, ke Kroya. ke Jepang. Kami belum pernah, Bapak Ibu. Ke Korea belum, ke Jepang belum, ke Israel belum, ke Amerika belum. Kenapa? Bapak Ibu? Saya mau tetap utamakan Tuhan dulu. Jalan-jalan itu nantilah. Ini kan mau libur panjang dari hari kemarin. Jumat tuh long weekend. Orang pada jalan-jalan tuh. Ya, memang nggak ada kesempatan. Saya lebih mengutamakan Tuhan. Pasti ada kesempatan nanti kami bisa jalan-jalan. Saudara percaya? Itu utamakan Tuhan. Itu yang lain itu cuma tambahan bonus, Bapak Ibu. Saudara kalau beli kulkas, mau hadiahnya atau bawa kulkasnya? Oh, dibeli kulkas, hadiahnya jalan-jalan ke Eropa. Beli kulkasnya pakai sebulan rongsok. Jalan-jalannya nggak dapet, terus gimana? Terus kan diundi. Jangan mau diiming-iming sama hadiah, Bapak Ibu. Utamakan apa, yang utama itu apa? Bisa jelas Bapak Ibu saudara? Pertanyaannya, apakah saudara sudah mengutamakan Tuhan dalam hidup saudara? Tuhan nomor 1. Sudah belum? Halo Bapak Ibu, saudara sudah mengutamakan Tuhan dalam hidupmu di sini? Saudara sudah mengutamakan nomor 1 kan Tuhan dalam hidup saudara semua di sini? Saudara sudah mengutamakan Tuhan Yesus dalam hidup saudara? Wah, kayak gini lebih besar nih. Coba ada Widodo.
Bapak Ibu Saudaraku, saya perhatikan ya dalam kehidupan jemaat Tuhan di sini yang mengutamakan Tuhan hidupnya sejahtera. Betul. Bukan ucapan manis lain di mulut, lain di hati, bukan. Ini dari hati saya yang paling dalam mengatakan jemaat di sini yang mengutamakan Tuhan hidupnya sudah sejahtera dan bertambah sejahtera. Betul Bapak Ibu. Kalau saya bohong, potong kuping saudara. Yang belum percaya, saya udah ngomong sebentar. Ya kok Bapak Ibu. Ya betul Bapak Ibu. Beda Bapak Ibu. Ya, sebab Tuhan tahu Bapak Ibu. Kalau saudara mengutamakan, Tuhan tahu. Saya lihat Bapak Ibu, perayaan Imlek ini Bapak Ibu, saya heran Bapak Ibu. Mereka itu rela mempersiapkan yang paling baik untuk acara apa Bapak Ibu, sembahyangan. Yang paling bagus disajikan di meja sembahyang. Wah, buah yang tadi yang nggak ada muncul Bapak Ibu. Mahal beli. Pokoknya yang terbaik. Bandeng yang tadinya kurus kerempeng, sekarang gede-gede bandeng keluar. Mahal beli. Pokoknya yang bagus. Betul nggak Bapak Ibu? Masa kita Tuhan kalah? Untuk Tuhan kita kasih, udahlah, pokoknya seadanya. Jangan Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu. Utamakan Tuhan, Tuhan nomor satu. Ada apa-apa? Tuhan nomor dulu, Tuhan dulu dah. Pekerjaan Tuhan dulu dah. Untuk Tuhan dulu deh. Untuk saya mau belakangan. Bisa saudara begitu? Kalau saudara dapat gaji, untuk siapa dulu Bapak Ibu? Ada suami dapat gaji, istri. Nah, minggu depan kita shopping dong nih. Nah, betul nggak Bapak Ibu? Betul nggak Bapak Ibu? Ya shopping nggak bisa jalan-jalan nih. Bapak Ibu saudaraku, apa Tuhan tidak tahu? Tahu. Kalau saudara kurang pun Tuhan tahu. Dan Tuhan pasti ketika saudara utamakan Tuhan. Dikatakan semua yang saudara cari itu sebetulnya itu Tuhan tambahkan saja. Saudara nggak usah ngoyo bahasa Jawanya. Bahasa Sundanya apa tadi? Maksa. Nggak usah maksa. Itu pasti datang sendirinya. Betul Bapak Ibu. Saudaraku, kalau saya pikir-pikir apa yang keadaan kita saat ini Bapak Ibu, kalau saya usaha sendiri nggak mungkin bisa. Nggak mungkin bisa seperti yang saya alami saat ini. Tapi karena saya utamakan Tuhan di luar apa yang saya pikirkan, kata Paulus, apa yang tak pernah timbul dalam hati, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, itu yang Allah sediakan buat saudara dan saya yang mengasihi Dia. Saudara percaya? Luar biasa. Kitanya yang khawatir sendiri. Amin. Jadi kita lihat di sini, ini ayatnya sederhana Bapak Ibu. Utamakan Tuhan, maka saudara hidup sejahtera. Disingkat begitu. Saudara tidak akan kekurangan, Tuhan jadi gembala saudara. Tuhan nomor satu. Nah, kita lanjut. 1 Raja-Raja 17 ayat 12 sampai 13. Kitab 1 Raja-Raja 17 ayat 12 sampai dengan yang ke-13. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung. Tidak ada roti padaku, apa dikatakan, sedikit pun nggak punya, kecuali berapa banyak tepungnya? Ada sekilo, segenggam. Terus? Kecuali segenggam tepung dalam pakaian dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu. Bakarnya masaknya pakai apa? Cuma 2-3 potong kayu Bapak Ibu. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut. Jangan takut. Pulanglah,
buatlah seperti yang kukatakan, yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Amin. Bapak Ibu saudaraku, kalau saudara baca ayat firman Tuhan dengan teliti, bagaimana saudara lihat Nabi Elia di sini? Tahu tuh janda sudah hampir mati, hanya punya segenggam tepung, sedikit minyak, diolah, terus dia makan sama anaknya, terus dia mati habis deh. Itu kata terjemahannya last meal. Bahasa Inggris ya Kevin bisa bayangin last meal, habis itu makan mati. Tetapi kata Elia, buatkan aku lebih dulu. Elia ini egois bukan Bapak Ibu? Ya. Elia ini egois bukan Bapak Ibu? Secara manusia egois. Udah tahu si janda miskin, punya sedikit tepung, habis dimakan diolah mati. Tapi kok dia masih minta buatkan aku lebih dulu? Berarti kan Elia makan mati dong. Betul nggak Bapak Ibu? Secara logika, secara pikiran manusia, mati nggak si janda tadi? Mestinya mati. Tetapi kata Elia, itu buatkan aku lebih dulu, baru untuk kamu. Kalau saudara jadi janda di dalam cerita ini, mau nggak lakukan seperti apa kata Nabi Elia? Pak Mul mau nggak Pak Mul? Kok guyu? Mau nggak Pak Mul? Tahu habis makan mati, tapi sekarang Elia suruh bikin dia lebih dulu, mau nggak turun? Berarti nggak mau, soalnya diam aja. Nanti aku mati. Tapi janda miskin ini dia nurut Bapak Ibu. Janda miskin ini dia nurut, dia percaya. Ya, dia utamakan Tuhan dulu. Apa kata Tuhan? Tuhan bilang buat Elia. Elia ngomongnya mewakili Tuhan. Jadi kalau saya ngomong tadi Bapak Ibu, saya nggak berani ngomong sembarangan. Saya mewakili apa pesan Tuhan. Saya saudara mengerti? Jadi gimana? Itu pendeta nyindir gua bukan, Bapak Ibu, bukan. Saya ngomong ini apa yang Tuhan taruh di mulut saya. Utamakan Tuhan dulu. Nah, janda ini dia buat lebih dulu buat Elia. Sesudah itu, bagaimana? Apakah dia mati, Kevin? Tidak. Tidak. Tuhan tidak membuat saudara mati. Tuhan bagaimana? Adakan mujizat buat saudara. Mujizat itu masih ada Bapak Ibu. Ketika saudara utamakan Tuhan, mestinya saudara mati, bukan mati, atau terpelihara. Coba kalau itu janda dia buat untuk dia lebih dulu, betul-betul dia mati. Tapi karena dia utamakan Tuhan, dia terpelihara Bapak Ibu. Baca kisah selanjutnya. Apakah maka janda itu setelah membuat roti bundar kecil buat Elia, dia pulang, dia mati, tepungnya gak ada lagi. Enggak, masih ada sisanya. Bagaimana? Itulah karya Tuhan, perbuatan Tuhan yang ajaib saudara alami ketika saudara utamakan Tuhan dulu. Betul Bapak Ibu? Saudaraku, saya percaya juga, ya, kalau kita utamakan Tuhan, masakan Tuhan tidak menggenapi janjinya. Betul tidak? Yakin saudaraku? Yang terakhir. Jadi yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Apa yang pertama? Itu takut Tuhan. Tambah takut Tuhan. Yang kedua, utamakan Tuhan. Yang terakhir kita baca Ulangan 11 ayat 1. Kitab Ulangan 11 ayat yang pertama. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia kewajibanmu terhadap Dia. Amin. Dan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya dan peraturannya dan perintahnya. Amin. Saudaraku, ini bukan saya yang ngomong, tetapi siapa yang ngomong Bapak Ibu? Di sini siapa yang ngomong? Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan,
haruslah. Wah, kalau sudah harus bagaimana? Kalau bisa ya, kalau dibilang harus ya, bisa nggak bisa lakukan. Kasihilah Tuhan dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Tuhan dengan senantiasa berpegang kepada segala ketetapannya dan peraturannya dan perintahnya. Saudara, nggak gampang loh Bapak Ibu. Saudara mengasihi Tuhan, benar. Saudara mengasihi pasangan saudara. Seringkali tuh Pak Wali bilang, Mama, aku sayang loh sama kamu, betul ya Pak? Oh nggak benar. Sekarang banyak loh anak-anak muda itu bagaimana? Sebentar lagi nih hari Valentine berdarah, Valentine itu orang hari kasih sayang Bapak Ibu. Wah itu mesra sekali. Ganti Yonatan waktu pertama mengatakan I love you kapan? Gak pernah. Kapan? Oh tiap hari. Pasti ada maunya. Betul ya tadi ya. Laki-laki itu laki-laki itu biasanya selalu buaya nih. Wah kita laki-laki dikatakan buaya Bapak Ibu. Kalau perempuan apa Bapak Ibu? Air mata buaya. ya kalau kita mengatakan kasih itu bukanlah dengan ucapan saja Bapak Ibu, harus disertai dengan perbuatan. Allah mengasihi kita, Tuhan mengasihi kita, Dia rela menyerahkan siapa? Anaknya yang tunggal. Bagaimana saudara? Saudara mau hidup sejahtera, kasihlah Tuhan Allah. Apa kata Tuhan? Taatilah, hidupmu akan berbeda dari sekarang. Saudara percaya? Pak Edi, kumaha Pak Edi? Mengasihi saha Edi? Abdi kabogo ku anjeunah. Ya, betul ya gitu ya? Betul kata Natia? Bogo ka anjeunna. Abdi bogo ka anjeunah. Aduh, saya belajar lagi ya. Abdi kabogo. Abdi bogo ka anjeunah. Aduh, saha teh anjeunna? Tuh baju beureuh. Mari kita berdiri.